Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, saat ini Bang Fajrul Rahman selaku juru bicara Presiden serta Timothy Ivan selaku Sekjen Jokpro 2024 sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Timothy, Bang Fajrul. Selamat malam, apa kabar Rista? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat ya, salam sehat. Sebelum memulai perbincangan, aku ingin bertanya dulu dengan Mas Timothy. Mas Timothy, ini sejak kapan? Ataupun terbentuknya si Jokpro 2024 ini kapan sih dan penggagasnya siapa? Oke, terima kasih Mbak Lisa. Jokpro itu sebenarnya sudah mulai berjalan ini di bulan kedua ya. Artinya Jokpro sendiri sudah mulai sejak bulan Mei yang lalu. Dan penggagasnya yang pertama ada Mas Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer sekaligus sebagai deklarator ya Jokowi Prabowo 2024. Lalu ada Pak Baron selaku Ketum Jokpro dan juga saya di Sekjen Jokpro. Sebenarnya begini, saya dan Pak Baron itu memiliki kesamaan bahwa Pak Jokowi harus 3 periode. Mengingat kinerja beliau yang bagus begitu ya. Dan setelah kami bertemu dengan Mas Kodari, berdiskusi dengan Mas Kodari, akhirnya kami minta gitu ya bahwa ide atau gagasan yang harus kami usung adalah Jokowi Prabowo di 2024. Demikian, Mbak. Lantas Mas Timothy, tujuannya sendiri ini dari Jokpro 2024 ini apa? Apakah benar-benar ingin mendukung ataupun mengangkat wacana ini ke anggota parlemen atau seperti apa? Oke, tujuan awalnya Jokpro itu pasti goal akhirnya itu nanti Jokowi Prabowo di 2024. Tapi itu bisa tercapai, bisa terwujud dengan catatan amandemen Undang-Undang Dasar atau Konstitusi itu terjadi. Jadi goal yang paling amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi kita. Jadi ketika sudah terjadi, sudah terwujud, maka Jokowi Prabowo bisa terwujud di 2024. Begitu. Baik, sekarang kita ke Bang Fajrul. Bang Fajrul menanggapi dari pernyataannya dari Mas Timothy, silakan Bang. Oke, baik, selamat malam Rista. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 untuk Presiden Joko Widodo pada hari ini 21 Juni. Semoga panjang umur, selalu sehat, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani masyarakat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Kemudian yang kedua, karena ini terus menaik positif COVID-19, kami mengingatkan agar selalu patuh disiplin protokol 5M dan jangan main-main, jangan sepelekan COVID-19 karena memang sangat mematikan. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga ini Presiden Joko Widodo sudah 2 kali menyatakan penolakan terhadap wacana Presiden 3 periode. Yaitu beliau mengatakan bahwa beliau adalah warga negara Indonesia yang tegak lurus terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap setia terhadap gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 1998. Nah, di sana tegas ya, ini merupakan masterpiece dari gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 1998, yaitu pasal 7 amandemen pertama yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kalau ada yang mengutak-atik hal ini berarti melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengkhianati gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 1998. Sudah ada 2 kali sebenarnya Lista Presiden menyatakan penolakannya, yaitu pada 12 Februari 2019. Beliau mengatakan ada 3 motif, kata beliau, kalau orang masih ngomongin ini. Yaitu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, dan kemudian padahal saya sudah punya muka, kata beliau, dan yang ketiga ingin menjerumuskan saya. Jadi menurut Presiden, bagi mereka yang masih mewacanakan soal Presiden 3 periode,
ini hanya ada 3 motif, Ya. yaitu menampar muka saya, mencari muka, kemudian yang ketiga ingin menjerumuskan. Kemudian kedua, pada 15 Maret 2021 beliau bilang, sudah tidak ada niat, tidak juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu harus kita jaga bersama. Jangan membuat kegaduhan baru, kita sekarang sedang menangani pandemi COVID-19. Jadi jelas ya, Lista, Ya. dan kepada para pemirsa Indonesia Bicara bahwa siapapun yang masih mewacanakan presiden 3 periode, berarti orang tersebut sedang merencanakan untuk melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Baik, berarti pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini bukan pertama kali tapi sudah kedua kali. Kita ke Mas Timothy. Mas Timothy, Presiden Joko Widodo ini ternyata sudah sempat menyampaikan pada Februari. Beliau tidak ingin adanya presiden 3 periode. Lantas, sedangkan dari Jokpro sendiri ini baru berdiri pada bulan Mei. Kenapa tetap mempertahankan ideologi seperti itu bahwa Presiden Joko Widodo harus naik 3 periode? Oke, baik. Tadi saya kurang jelas pendapat dari itu ya. Tetapi yang mau saya jelaskan begini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah figur yang selalu ada di masyarakat Indonesia di 2014 dan 2013. Dan perlu menjadi catatan kita bahwa masyarakat Indonesia sejak 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 itu tidak pernah lagi sama, begitu ya. Dan kalau tadi Aceh mengatakan Pak Jokowi menolak yang kedua kalinya, wajar, sah-sah saja beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menyatakan demikian. Artinya tidak mungkin ada presiden yang menyatakan ketika ditanya ingin berkuasa 3 periode, ada presiden yang menyatakan yes, aku mau 3 periode. Nggak mungkin itu. Ada presiden yang menjawab demikian. Tetapi hemat saya Pak Prabowo juga harus menghargai, harus menghormati aspirasi kami sebagai warga negara. Dan saya yakin betul Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat menghormati aspirasi masyarakatnya. Ketika nanti Joko 2024 sudah menghimpun dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, maka beliau pasti akan mendengarkan, beliau pasti akan mempertimbangkan dengan sangat matang, gitu. Artinya biarkan kami masyarakat Indonesia yang mungkin tidak dikenal oleh para elit menyuarakan aspirasinya, dan Pak Jokowi harus dilanjutkan lagi karena pembangunan itu harus terus berlanjut. Karena kalau enggak kita kayak slogannya Pertamina, kita mulai dari tadi. Dan saya yakin betul Pak Prabowo juga pasti mau membantu Pak Jokowi, apalagi di bangsa dan negara. Demikian, Mbak. Mas Timothy, tadi sebelumnya Bang Fajrul sempat menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ini menyampaikan ada 3 hal dari wacana ini. Ini yang pertama adalah ingin menampar muka Pak Jokowi. Lalu yang kedua ingin mencari muka. Lantas yang ketiga ini ingin menjerumuskan Pak Jokowi. Tanggapannya, apakah benar-benar ingin menjerumuskan Pak Jokowi atau justru hanya ingin beraspirasi bahwa Presiden Joko Widodo harus naik kembali? Iya, Mbak. Ini begini, saya ini rakyat kecil, ya. Saya dari daerah kecil. Apakah salah jika saya dan Mas Kodari menyampaikan aspirasi? Kami betul-betul katakan sesuatu yang begitu bagus. Saya pada Pak dulu saya kalau mau ke Semarang, itu menempuh waktu 2 jam. Tapi setelah ada begitu ya, terjadi saya hanya butuh waktu 45 menit dari Pekalongan ke Semarang. Artinya saya sendiri betul-betul merasakan bahwa kinerja Pak Jokowi itu nyata. Lantas apa saya warga pilih gitu ya, rakyat kecil menyampaikan aspirasinya. Lalu kalau ditanya ingin menampar, ingin merumuskan, ingin cari muka, saya ingin balik bertanya, siapa saya sampai saya bisa membuka presiden? Sampai saya mau cari bersama presiden. Tidak mungkin. Saya hanya rakyat kecil, saya hanya wong cilik yang ingin menyampaikan aspirasi. Demikian, Mbak. Lantas dari Jokpro 2024 sendiri ini apakah sudah ada
pertemuan seperti itu, apakah sudah bisa menghubungi Pak Presiden Joko Widodo akan aspirasinya untuk mendukung beliau dari pihak Jokpro sendiri secara pribadi? Oke, ini yang kami tegaskan di mananya. Tone kami itu pas kepada elit, ya. Jadi sasaran Jokpro atau target audiens Jokpro itu bukan para elit. Kami ingin fokus ya menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkampanyekan gagasan ini ke masyarakat di akar rumput, masyarakat di daerah pedalaman, begitu ya, saudara-saudara kita di NTT, saudara-saudara kita di Kalimantan. Jadi target audiens sasaran kami itu masyarakat di akar rumput, bukan para elit politik. Demikian ya. Baik, sekarang kita ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, ini dari Jokpro 2024 sendiri ini menyampaikan bahwa mereka sebenarnya hanya ingin mengaspirasikan pemikirannya. Lantas untuk kampanyenya sendiri mereka mau ke akar rumput, ke warga, tanggapannya seperti apa Bang Fajrul? Saya sebagai eksponen reformasi 1998, bagian dari gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 98, ingin mengingatkan saja kepada Anda dan juga kepada teman-teman yang ikut dalam mewacanakan Presiden 3 periode ini, sebaiknya menurut saya menghentikan upaya ini karena ini jelas melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ini mengkhianati gerakan reformasi yang diperjuangkan dengan penjara, darah, nyawa, kemudian sahabat-sahabat yang hilang, dan semuanya berjuang agar presiden di Indonesia itu tetap hanya 2 periode dan kita tidak ingin mengulangi masa-masa kelam sebelumnya dengan presiden yang melebihi masa jabatan 2 periode. Jadi menurut saya hentikanlah upaya mewacanakan presiden 3 periode ini karena ini jelas tindakan yang melanggar konstitusi. Dan lebih baik sebaiknya memfokuskan diri saja kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Misalnya kalau Anda beraspirasi ingin mencari presiden yang lain pada tahun 2024, misalnya Kodari misalnya ingin menjadi presiden Republik Indonesia, lebih baik itu yang dikampanyekan daripada Anda melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan mengkhianati gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 1998. Jadi saya bilang lebih baik hentikan, cari calon presiden Anda, siapapun, dan dukung untuk tahun 2024. Baik, lantas Bang Fajrul, apakah ada upaya dari Presiden Joko Widodo untuk meredam adanya wacana presiden 3 periode? Presiden Joko Widodo sudah cukup menurut kami mengingatkan 2 kali bahwa posisi beliau jelas, tegas, tegak lurus terhadap konstitusi Undang-Undang 45 dan tegak lurus terhadap amanat gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 1998. Jadi tidak perlu lagi disangsikan apa yang menjadi DNA Presiden Joko Widodo. DNA Presiden Joko Widodo, DNK saya sebagai juru bicara Presiden sama, yaitu tegak lurus terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan setia kepada amanat gerakan reformasi dan gerakan demokrasi 1998. Baik, sekarang kita ke Mas Timothy. Mas Timothy tadi sempat disampaikan bahwa untuk adanya wacana presiden 3 periode ini menciderai Undang-Undang 45. Lantas yang kedua juga melanggar dari tujuan ataupun dari reformasi itu sendiri. Dan kalau misalkan memang ingin kampanyekanlah presiden sosok baru seperti itu. Tanggapannya? Iya,
kami merasa tidak pernah melanggar atau menabrak konstitusi ya, karena di mana kami kan Jokowi Prabowo itu hanya bisa terwujud apabila termasuk amandemen Undang-Undang Dasar. Kalau amandemen Undang-Undang Dasar tidak terwujud, tidak terjadi, maka ya sudah, ide dan gagasan itu hilang begitu saja. Jangan disalahkan Fajrul tanya. menabrak konstitusi, karena dimanapun selalu ada kesan Jokowi Prabowo apabila Undang-Undang Dasar konstitusi kita itu diamandemen. Jadi kalau tidak diamandemen, sudah begitu. Dan kalau dibilang mengkhianati amanat masih gitu ya, kami itu tidak ingin ada masa orde baru. Masa orde baru ada pembatasan masa jabatan presiden. Kalau sekarang itu presiden 3 periode, tetap ada batas itu 3 periode. Jangan kita kami mengkhianati amanat reformasi, karena saya merasa setelah reformasi tidak ada, mungkin saya tidak bisa masih seperti saat ini gitu. Jadi saya sangat bersyukur ada reformasi, dan jangan dikatakan kami mengkhianati amanat, dan jangan juga Baik. karena kami selalu tegaskan kami patuh pada konstitusi dan kami berharap terwujud baru Jokowi 2024 bisa berefektif. Demikian, Mbak. Baik, terakhir untuk Bang Fajrul, untuk wacana ini sudah mulai ramai diperbincangkan. Apakah ada kaum elit yang mulai mendekati Presiden Joko Widodo seperti itu untuk mengiyakan adanya presiden 3 periode? Saya pikir Presiden sudah tegas dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kata beliau, apabila ada yang mencoba-coba, itu berarti orang yang cari muka atau yang ingin menjerumuskan beliau. Nah, jangan-jangan ada yang ingin mencari muka dan yang ingin menjerumuskan beliau, padahal ada yang sedang didukung mereka. Ini sebagai upaya untuk mencari kehebohan baru, kemudian mencari massa untuk sesuatu yang ingin mereka peroleh begitu. Jadi sekali lagi, Baik. saya sebagai jubir Presiden Joko Widodo dan juga sebagai eksponen reformasi Muhammad 18, hentikanlah apa yang menjadi wacana ini, karena melanggar Undang-Undang 45, Anda mengkhianati konstitusi dan juga mengkhianati gerakan reformasi 98. Baik, terima kasih banyak Bang Fajrul Rahman sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam. Baik, salam sehat. Salam sehat Bang Fajrul. Jaga protokol kesehatan ya. Siap Bang Fajrul. Dan untuk Mas Timothy, tahan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara, kami akan segera kembali.